Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Wanita Misterius Itu Bernama Yanti. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Arif. Aku adalah seorang pekerja yang bekerja di bidang desain dan kini menetap di salah satu kontrakan petak yang ada di kota Bandung. Aku akan menceritakan tentang sebuah kejadian yang menimpaku di kontrakan ini 1 tahun yang lalu. Dan kejadian itu membuat kontrakan ini sedikit terkenal oleh para warga. Bahkan mereka pun masih membicarakannya hingga saat ini. Jujur saja, meskipun ada kejadian itu, aku masih tetap mengontrak di kontrakan ini hingga sekarang. Padahal untuk seorang pekerja sepertiku, aku bisa kos di tempat yang lebih bagus, bahkan mungkin bisa menyewa apartemen yang letaknya di tengah kota. Namun aku harus menabung dengan sebuah cita-cita besar di kampung, sehingga aku terus mengontrak di tempat ini. Kontrakan yang aku tempati adalah kontrakan yang biasa kalian ketahui. 1 lorong panjang, lantai semen, juga banyak keluarga yang tinggal di kontrakan ini. Aku tinggal di kontrakan paling ujung, kontrakan nomor 10, sebuah kontrakan yang agak sepi karena nomor 7 hingga 9 sudah kosong selama beberapa bulan ini. Aku sengaja mengambil kontrakan paling ujung karena aku tidak ingin mendengar anak-anak menangis ketika malam, lalu suara orang ngobrol di luar, bahkan aku juga tidak mendengar keributan dari kontrakan sebelah. Jujur saja, ini kontrakan murah, temboknya tipis, sehingga apapun yang ada di sebelah kontrakanku pasti terdengar dengan jelas. Selama tinggal di sana, aku lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar, karena selain pekerjaanku sebagai desain grafis, aku juga suka menerima pekerjaan dari luar, sehingga tidak jarang aku bekerja hingga larut malam, dan aku hanya keluar ketika membeli rokok atau makan di warteg yang ada di depan sana. Aku ingat, tepat di pertengahan bulan setahun yang lalu, aku yang sedang mengedit sebuah produk untuk klienku di luar sana, tiba-tiba mendengar sebuah keributan di depan pintu kamar. Aku seperti mendengar suara langkah kaki yang berat dan benda-benda yang diseret. Ada penghuni baru gitu. Aku langsung berdiri mencoba mendengarkan apa yang mereka obrolkan di luar sana. Benar saja, aku bisa mendengar pemilik kontrakan ini berbicara dengan seseorang. Dan tidak lama kemudian, dia membuka pintu kontrakan yang persis di sebelahku dan mempersilahkan dia masuk ke dalam kontrakan. Aku juga mendengar bahwa seseorang yang menjadi penghuni kontrakan itu adalah wanita. Tembok tipis yang memisahkan kami membuatku bisa mendengar suaranya meskipun itu samar. Aku langsung berjalan, membuka pintu dan menyapa pemilik kontrakan sambil melihat siapa penghuni baru di kamar tersebut. Di sana aku melihat wanita yang tadi masuk ke dalam kontrakan itu kini keluar kembali. Aku terdiam sebentar ketika melihat wanita itu. Bagaimana tidak, kontrakan yang rata-rata penghuninya adalah buruh pabrik, pedagang keliling, dan keluarga-keluarga kecil. Secara tiba-tiba ada seseorang yang menyewa di kontrakan ini, dan dia adalah seorang wanita yang cantik, dengan kulit yang sangat putih dengan gaun panjang berwarna hitam, dan rambutnya yang lurus sebahu. Dia mengontrak di tempat seperti ini. Wajah, tubuh dan kulitnya itu sangat kontras dengan dinding kontrakan yang sudah lama tidak dihuni tersebut. Hal itu tentu saja membuatku sedikit aneh. Aku malah berpikir apakah perempuan ini adalah perempuan simpanan yang sengaja disembunyikan pejabat atau apa. Karena rasanya tidak mungkin dia mau tinggal di kontrakan seperti ini. Arif, sapa pemilik kontrakan ketika melihatku berdiri di pintu kontrakan. Sapaan dari pemilik kontrakan itu langsung membuyarkan semua pikiranku pada saat itu. Aku hanya mengangguk pelan dan bertanya, penghuni baru, Bu?
Iya, dia baru pindah dari ibu kota dan katanya dari pagi nyari tempat tinggal hingga ketemu kontrakan yang ibu kelola. Iya, ini kenalan dulu. Pemilik kontrakan itu mengenalkanku padanya. Terlihat wajah wanita itu langsung menoleh ke arahku, namun dia tidak tersenyum. Wajahnya tampak datar, dan dia hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Yanti," katanya dengan nada yang singkat. Iya, Arif," jawabku kembali. Aku tidak menjabat tangannya, karena dia tidak mengulurkan tangannya. Dia langsung berbalik badan dan berkata kembali kepada pemilik kontrakan yang ada di dekatnya. "Sudah semuanya ya, Bu? Kalau begitu boleh aku ke dalam?" tanyanya dengan nada yang pelan. "Oh ya, silakan. Kasur dan kipas angin sudah dipersiapkan seperti yang kamu minta, jadi kamu bisa langsung istirahat," jawab pemilik kontrakan tersebut. Yanti pun langsung mengangguk. Dia akhirnya kembali masuk ke dalam kontrakan itu dan mulai menutup pintunya dengan rapat. Setelah itu pemilik kontrakan itu tiba-tiba mendekat kepada aku. Sambil tersenyum dia berkata kembali, "Cantik ya, Rip?" Aku mengangguk sambil menjawab, "Iya, Bu. Kerja apa dia, Bu?" Jujur saja aku bertanya seperti itu karena rasanya tidak wajar untuk wanita secantik dan sebersih dia mau tinggal di kontrakan ini. Katanya sih dia kerja malam, jadi pemandu lagu atau apa gitu. Ibu mah nggak tanya banyak. Yang penting dia bayar lancar. Ini aja langsung bayar 3 bulan loh," jawab pemilik kontrakan itu sambil menatap kembali ke kontrakan yang diisi oleh Yanti di sebelahku. Saat pemilik kontrakan itu berbicara, tiba-tiba aku seperti sedang mencium sesuatu. Biasanya kontrakan ini punya bau yang khas, apalagi ada selokan yang letaknya tepat di belakang kontrakan, yang terkadang mampet karena banyak sampah. Tapi kali ini berbeda. Bau busuk itu hilang dan tergantikan oleh bau bunga. Wangi bunga melati itu seketika tercium dari dalam kontrakan itu. Baunya sangat tajam dan pekat, sehingga pemilik kontrakan itu langsung melirik kembali kepada aku dan berkata, "Wangi banget ya parfumnya," katanya sedikit tersenyum. Aku hanya mengangguk sambil menatap ke arah kamar kontrakan itu. Sebagai pemandu lagu, mungkin sudah sewajarnya jika dia harus berdandan hingga seperti itu. Dan aku juga sudah tidak penasaran lagi kenapa dia ngontrak di kontrakan seperti ini. Mungkin dia punya cita-cita di kampung sama sepertiku, sehingga dia memilih untuk menabung penghasilannya dan tinggal di kontrakan yang sedikit kumuh ini. "Arif," tiba-tiba pemilik kontrakan itu menepukku kembali. "Jangan melamunin Yanti terus," katanya sambil sedikit tertawa pelan. "Udah, kamu masuk lagi saja. Ntar hujan gede kalau kamu banyak nongkrong di luar. Gak biasanya kamu nongkrong lama gini di luar. Ibu sekarang mau balik lagi ke rumah. Pokoknya tolong awasin saja. Kalau ada laki-laki sembarangan yang masuk, apalagi malam hari, lapor ke ibu ya." Iya, Bu," jawabku sambil menatap kembali ke kontrakan itu. Pemilik kontrakan itu tersenyum, lalu aku pun kembali masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku mencoba untuk lanjut bekerja. Aku duduk di depan laptopku kembali dan menyelesaikan pekerjaanku yang tertunda. Tapi konsentrasiku mendadak buyar. Aroma bunga itu sepertinya menembus sela-sela dinding tipis ini dan masuk ke kamarku. Kamarku yang bau rokok pun kalah dengan bau wangi yang benar-benar kuat. Saking kuatnya, aku sampai sedikit pusing dengan kepalaku yang mulai mual. Pintu kontrakanku yang biasanya tertutup rapat kini harus aku buka, agar wangi dari melati itu bisa tertiup angin dari arah luar. Aku baru bisa bekerja lagi ketika pintu dan jendela kontrakanku terbuka lebar. Meskipun wangi itu masih tetap ada, tapi setidaknya tidak membuatku ingin mual dan muntah saking pekatnya wangi melati itu. Wangi yang aku cium itu mulai menghilang, tepatnya ketika Yanti keluar dari kontrakannya jam 6 sore. Sepertinya dia mulai bekerja sekarang, sehingga kontrakannya kini sepi dan dia baru pulang ketika jam 2 dini hari. Aku tahu ketika dia pulang, karena aku masih mengerjakan pekerjaanku yang tertunda. Hingga jam 2 malam, aku begadang hingga subuh dan mendengar dia membuka pintu kontrakannya pada malam itu. Bukannya aku ingin tahu urusan tetanggaku sendiri, tapi karena dinding kontrakan ini tipis dan suasana di luar sedang sunyi, seharusnya aku bisa mendengar dia berjalan di dalam kontrakannya ketika masuk ke dalam. Tapi entah mengapa setelah dia masuk dan menutup pintu, suasana kontrakannya itu hening. Aku tidak mendengar suara orang yang berjalan atau suara orang yang sedang melakukan sesuatu di kontrakan sebelah. Namun baru saja aku berkata seperti itu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Aku mendengar suara sebuah gesekan yang aneh.
Bunyinya pelan, tapi membuatku sedikit ngilu. Bagaimana tidak? Dengan suasana yang hening seperti ini, suara sekecil apapun sering terdengar, dan sekarang aku seperti mendengar suara dari kuku yang sedang digaruk di atas kain yang kasar. Suara itu terus berlangsung selama 5 menit, tanpa henti, dengan irama yang teratur. Lalu setelah itu, aku baru bisa mendengar ada suara langkah kaki yang pelan, dan nampaknya dia pergi ke kamar mandi. Kamar mandiku dan kamar mandi Yanti yang ada di sebelah itu bersebelahan, hanya dipisah oleh sebuah tembok setinggi 2 meter, dan di atasnya itu ada sebuah ruangan kosong yang bisa menyambung ke atap. Jadi suara dari kamar mandi sebelah akan terdengar sangat jelas, bahkan akan terasa bergema kalau didengarkan pada malam ini. Aku mendengar dengan jelas bahwa Yanti nampaknya sedang mandi di jam 2 malam. Gak dingin gitu ya jam segini mandi? Tapi ada yang aneh dengan suara yang aku dengar di kamar mandinya sekarang. Seharusnya orang yang mandi itu biasanya cepat. Dia menyiram tubuhnya, dikasih sabun, bilas, dan selesai. Tidak sampai 5 menit. Tapi kali ini berbeda. Dia seperti mengguyurkan tubuhnya dengan air, setelah itu hening. Lalu 10 detik kemudian dia mengguyurkan tubuhnya lagi dengan air. Hal itu terus dilakukan selama 10 menit lamanya dan nampak teratur. Tepat 10 menit dia di kamar mandi, aku tiba-tiba mencium bau itu lagi. Bau wangi bunga melati yang menyengat dan memenuhi kamarku dari arah ventilasi dan sekat dinding yang tipis ini. Seolah-olah apa yang dia lakukan ini membuat wangi itu muncul kembali. Namun selain dari bau melati yang aku cium, aku mencium bau yang aneh. Bau amis dan bau darah yang bercampur, dan itu berasal dari lubang pembuangan dari kamar mandi kontrakan ini yang langsung ke selokan belakang kontrakan. Aku menganggap bahwa ada yang tidak beres dengan Yanti. Aku mencoba mengabaikannya dan kembali ke laptop. Pekerjaan yang seharusnya selesai kini harus tertunda karena kedatangan Yanti. Ketika aku kembali berkonsentrasi dengan pekerjaanku, bau melati yang kembali tercium itu benar-benar menyengat. Dan hal itu tidak bisa membuatku fokus, sehingga aku pun mau tidak mau harus menutup laptopku dan berjalan ke kamar mandi membuka jendela kamar agar ada hawa dingin yang bisa menghilangkan wangi melati yang sangat pekat itu. Konsentrasiku benar-benar buyar. Aku tidak bisa melanjutkannya dan memilih untuk beristirahat. Tapi entah mengapa aku tidak bisa tidur. Bukan karena wangi bunga melati yang tercium oleh hidungku, namun kali ini ada sesuatu yang lain. Di balik dinding tipis itu aku mendengar suara Yanti bersenandung. Suasananya yang hening di jam 2 subuh membuat suaranya terdengar samar. Suaranya sangat pelan dan nyaris seperti bergumam. Dia melantunkan nada-nada panjang dengan nada yang datar dan lirih yang sangat tidak jelas. Tapi karena hal itulah membuat tubuhku merinding. Dan aku hanya bisa terbaring hingga jam 3 malam sebelum akhirnya suasana menjadi hening kembali. Entah apa yang dilakukannya, namun baru kali ini aku mengalami hal yang aneh dengan tetangga baruku. Dan hal itu membuatku bertanya-tanya tentang apa yang dilakukannya sepanjang malam itu. Sudah seminggu semenjak Yanti tinggal di sini, aku mulai terbiasa dengan hidupnya. Bau melati yang menyengat, bau darah dan bau amis setiap kali dia mandi. Aku sudah coba untuk tidak memperdulikannya. Bukan apa-apa, aku akan terlalu masuk ke dalam kehidupannya apabila aku mencari tahu tentang semua itu. Meskipun rasa penasaran itu masih ada, dan semakin lama, pasti ada saja hal yang terjadi di balik tembok tipis ini, sehingga aku hanya bisa menggelengkan kepalaku di dalam kontrakan ini. Memang itu bukan hal yang besar, tapi malah hal-hal kecil yang membuatku merasa tidak nyaman. Pertama adalah lalat. Entah mengapa semenjak Yanti tinggal, jumlah lalat hijau yang besar itu nampak meningkat drastis. Memang lalat itu tidak sampai memenuhi kontrakanku. Mungkin ada 1 atau 2 yang masuk melewati etalase dan menggangguku ketika aku sedang makan. Tapi lalat-lalat itu sering berkumpul di depan pintu Yanti, tepatnya ketika dia sedang berada di dalam kontrakannya ketika siang. Tapi ketika Yanti pergi bekerja ketika sore, lalat-lalat itu mendadak menghilang. Aku sebenarnya tidak memperdulikan hal itu, namun yang membuatku benar-benar mengganggu adalah respon dari seluruh penghuni kontrakan ini. Terutama dari bapak-bapak yang pengangguran, dikala istrinya kerja di pabrik dan dirinya hanya diam di kontrakan sambil mengurus anak. Biasanya mereka suka berkumpul dan bermain catur di pos ronda yang ada di seberang kontrakan. Tapi sekarang, mereka lebih sering berkumpul di depan kontrakan Pak Rahmat yang ada di paling depan. Mata-mata mereka selalu melirik ke arah kontrakan Yanti.
Mereka seperti menunggu Yanti keluar dan menyapanya. Mereka sungguh berisik. Mereka tertawa dan mengobrol sampai malam sambil menunggu hingga Yanti pulang. Sehingga itu juga menggangguku ketika sedang bekerja di dalam kontrakan. Di sana aku juga melihat Yanti keluar dari kontrakannya. Dia pergi dengan 2 kantong kresek hitam besar dan menaruhnya di tempat pembuangan sampah sebelum dia pergi bekerja. Aku pun hanya melihatnya dari kejauhan. Terlihat bapak-bapak di depan kontrakan sempat mengganggunya, namun Yanti nampak tersenyum pelan dengan wajahnya yang sedikit datar. Setelah memasukkan kresek-kresek tersebut, aku mulai berjalan ke tempat pembuangan sampah. Dan di sana terlihat ada seekor kucing liar, nampak sedang mencari sesuatu dari kresek hitam yang tadi sempat dibuang oleh Yanti. Aku pun mencoba untuk mengusirnya. Kucing itu lari, tapi dia berhasil merobek bagian bawah plastik hingga isi di sampahnya tumpah sedikit ke bawah. Aku yang akan melemparkan sampah itu tiba-tiba terdiam, karena di sana aku melihat ada sesuatu yang aneh dari sampah yang dibuang oleh Yanti. Itu bukan bekas makanan, tapi malah gumpalan-gumpalan kapas dengan jumlah yang banyak. Kapas itu seperti kapas yang sering dipakai untuk membersihkan wajah. Tapi warnanya bukan putih, tapi warnanya kuning kecoklatan, dan beberapa dari kapas itu malah berwarna merah gelap dan menghitam. Itu seperti darah yang sudah kering, dengan baunya yang khas seperti bau amis yang sering aku cium di saluran pembuangan ketika Yanti sedang berada di dalam kamar mandi. Dan bukan hanya itu saja, kelopak bunga melati yang sudah layu dan menghitam, juga beberapa silet bekas yang sudah berkarat terlihat dengan jelas di depan mataku. Baunya langsung menyebar, bercampur dengan bau sampah rumah tangga dari para penghuni kontrakan yang ada di tempat pembuangan sampah itu. Lalat hijau pun tiba-tiba muncul dari mana, dan mereka langsung mengerubungi tumpukan sampah tersebut, dan hal itu seketika membuatku langsung melempar sampah-sampahku yang aku bawa dan berjalan kembali ke dalam kontrakan. Semakin lama situasi di dalam kontrakan kamar semakin aneh. Suara dari kuku yang menggores kain, lalu bau amis dan bau darah di pembuangan, lalat hijau, juga dengan bau wangi melati yang menusuk, membuatku lama-lama tidak betah di dalam kontrakan. Ingin rasanya aku pindah ke kontrakan kosong yang ada di seberangku. Setidaknya aku akan kembali tenang jika pindah ke seberang. Tapi aku malas apabila aku harus memindahkan semua barang-barangku. Apalagi aku sudah tinggal di kontrakan ini sebelum Yanti datang, dan sepertinya tidak masuk akal apabila aku yang harus pindah gara-gara hal-hal aneh yang ada di kontrakan Yanti. Karena hal itulah aku pun kini jadi sering duduk-duduk di depan kontrakan. Bahkan tidak jarang aku suka bekerja di depan kontrakan dengan pintu yang terbuka lebar. Hal itu aku lakukan agar aku bisa menghirup udara segar, karena apabila aku di dalam sana ketika Yanti ada di dalam kontrakannya, bau melati dan bau amis yang menyengat itu selalu tercium dan membuatku mual. Tiba-tiba tepat ketika jam 3 sore aku melihat Yanti keluar dari kontrakannya. Wajahnya nampak kebingungan, dan dia beberapa kali sedang menelpon seseorang tapi tidak pernah diangkat. Aku yang sedang fokus dengan laptop yang ada di depanku langsung melirik kepadanya. Dia memakai daster panjang bermotif batik dengan rambutnya yang terurai pelan menutupi sebagian wajah dan lehernya. Wajahnya tampak sedikit pucat seperti kurang tidur. Meskipun tanpa memakai make up, wajah Yanti masih terlihat cantik ketika dia keluar dari kontrakannya. Tiba-tiba dia melirik kepadaku, lalu tidak lama dia berkata, "Kang, punten, tahu kontak pemilik kontrakan nggak? Soalnya yang lama katanya diganti, tapi aku nggak tahu nomor yang baru." Tanyanya dengan nada yang pelan. Aku mengangguk pelan ketika mendengar dia berbicara kepada aku. Sambil memperhatikan wajah yang cantik itu, dia sedikit berjongkok di dekatku ketika aku memperlihatkan nomor telepon pemilik kontrakan itu kepadanya. Saat dia menunduk, rambutnya turun ke bawah dan aku bisa melihat bagian leher dari depan. Di sana aku melihat ada sesuatu yang aneh di lehernya. Ada sebuah garis retakan seperti lapisan tembok yang mengelupas karena lembab. Garis retakan itu terlihat mengelilingi leher, lalu di antara sela-sela retakan itu, aku melihat sebuah warna merah muda seperti lapisan daging basah. Tidak ada darah yang keluar, yang ada hanyalah daging mentah yang terlihat dari celah kulit yang kering itu. Sepertinya Yanti sadar aku sedang memperhatikan lehernya, dia langsung berdiri dan membetulkan rambutnya. Bahkan dia juga menarik kerah bajunya lebih tinggi agar menutup lehernya tepat ketika dia sudah menyimpan nomor telepon yang dia minta. "Sudah Kang, makasih ya," jawabnya sambil berdiri dan berjalan kembali ke kontrakannya dan mulai menutup pintunya.
Di malam harinya aku kembali begadang. Ada revisi desain yang harus aku selesaikan sehingga aku belum bisa tidur. Tepat jam 11 malam, aku yang sedang fokus dengan laptopku tiba-tiba mendengar suara ketukan dari kontrakan Yanti. Tok. Suara itu sangat pelan. Aku langsung melirik ke sekitarku, berpikir bahwa itu bukanlah dari kontrakan Yanti, karena pada saat itu Yanti sedang bekerja di luar. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi, dan aku yakin bahwa suara itu berasal dari kontrakan Yanti. Ketika aku mendengarkan dengan seksama, itu bukan suara ketukan, tapi seperti suara dari seseorang yang membenturkan suatu benda ke tembok. Tidak lama setelah suara itu terdengar, ada suara lain yang muncul pada saat itu. Suara yang sama dengan apa yang aku dengar ketika Yanti sedang berada di dalam kamarnya, yaitu suara gesekan kuku ke kain yang terasa ngilu apabila didengarnya. Bukan hanya itu saja, suaranya kini semakin keras dan kasar, seperti suara amplas yang digosokkan ke kayu, atau suara dari kuku panjang yang digaruk ke tembok yang ada di dekatku. Hal itu tentu saja membuatku merinding sekarang. Aku tahu bahwa Yanti jam 5 sore keluar untuk bekerja, dan aku belum mendengar kalau Yanti sudah kembali dari pekerjaannya. Apa Yanti sudah pulang gitu ya? Tepat ketika aku berkata seperti itu, tiba-tiba, sakit. Aku mendengar ada suara wanita yang meringis kesakitan di balik tembok yang tipis itu. Hal itu tentu saja membuatku langsung memastikan bahwa kontrakan sana sudah ada Yanti, karena tidak mungkin suara-suara aneh ini terdengar apabila kontrakan itu kosong. Aku langsung bangkit dan berdiri dari depan laptopku. Rasa penasaran yang dibalut dengan rasa takut yang kini muncul dan membuatku langsung berjalan ke depan pintu kontrakan. Tujuanku hanya satu pada saat itu. Aku ingin memastikan bahwa di dalam sana ada Yanti, dan apabila tebakanku benar, aku tidak perlu khawatir dengan apa yang dilakukan di dalam sana. Kecuali kalau di dalam sana kosong, maka aku harus mempertanyakan siapa yang meringis kesakitan itu. Aku langsung membuka pintu kontrakan. Lalu setelah itu aku melirik ke arah kontrakan Yanti. Terlihat di sana bahwa sepatu yang selalu dia pakai untuk bekerja tidak ada di tempatnya, menandakan bahwa mungkin saja Yanti masih berada di tempat kerjanya. Namun hal itu malah membuatku semakin penasaran. Kalau misalkan Yanti tidak ada, lalu siapa yang ada di dalam kamarnya? Entah apa yang ada di dalam pikiranku pada saat aku langsung melihat ke atas, tepatnya ke arah ventilasi yang ada di atas jendela. Aku tahu bahwa ada salah satu ventilasi yang bolong dan belum direnovasi, sehingga aku bisa melihat apa yang ada di dalam sana dari lubang ventilasi itu. Aku pun langsung masuk kembali ke dalam kontrakanku, membawa kursi plastik agar aku bisa mengintip lewat lubang ventilasi itu. Aku tahu ini tidak sopan, tapi rasa curigaku sudah mengalahkan rasa sopanku sekarang. Apalagi di jam segini kontrakan sudah sepi, tidak akan ada orang yang melihatku sekarang. Bahkan para bapak-bapak yang biasanya bermain catur di depan kontrakan kini sudah pada pulang. Aku pun langsung melihat ke arah ventilasi itu. Tirai penutup jendela yang menutupi pemandangan di dalam sana, aku buka secara perlahan. Lampu 5 watt yang masih menyala kini memperlihatkan segalanya. Dan aku begitu terkejut ketika aku melihat bahwa di dalam kontrakan itu benar-benar berantakan. Aku bisa melihat bahwa di lantai banyak sekali tisu dan kapas yang berserakan. Kapas itu sama seperti yang kulihat di tempat sampah. Kapas berwarna merah pekat seperti habis mengelap darah yang keluar, juga berwarna kuning bekas membersihkan make up. Tapi bukan hanya itu saja yang bisa membuatku terkejut. Tapi tepat ketika aku melirik ke arah pintu kamar, aku melihat Yanti nampak sedang duduk membelakangi pintu dan menatap cermin plastik yang sedang menggantung di dinding. Rambutnya nampak terurai panjang, punggungnya terbuka karena resletingnya diturunkan sampai ke pinggang. Hal itu tentu saja membuatku menahan nafas, karena punggungnya nampak penuh lubang. Bukan lubang karena sebuah penyakit kulit atau karena bekas digaruk karena gatal, tapi kulit punggungnya nampak mengelupas, memperlihatkan daging merah yang seperti aku lihat di lehernya. Tidak ada darah yang keluar dan menetes, yang aku lihat hanya daging bawah yang terlihat tanpa kulit di punggungnya itu. Aku hanya bisa melihat apa yang Yanti lakukan di dalam sana. Kepalanya menoleh ke sebuah kresek hitam yang ada di sebelahnya. Lalu tidak lama kemudian dia mengambil sesuatu, sebuah lembaran kulit hewan yang tipis seperti kulit ayam yang sudah dibersihkan. Lalu setelah itu dia mengangkat tangannya dan menusukkan sebuah jarum kecil berwarna emas ke kulit itu. Dan tidak lama kemudian kulitnya tampak berubah
kulit ayam itu seperti menjadi kulit manusia. Dan setelah aku melihat itu, aku bisa melihat sesuatu yang mengerikan, di mana Yanti mengibaskan rambutnya agar bisa diikat ke belakang, dan terlihat wajah Yanti itu bukan seperti wajah manusia, tapi seperti wajah yang keriput dengan banyak sekali luka-luka yang menganga di wajahnya. Setelah itu dia mengangkat kulit tersebut dan menempelkan di wajahnya. Tidak lama kemudian aku melihat bahwa kulitnya berubah menjadi wajah Yanti yang selama ini aku kenal. Jujur saja hal itu membuatku langsung ketakutan. Bahkan saking takutnya tubuhku tiba-tiba jatuh ke halaman kontrakan tersebut sehingga membuatku langsung meringis kesakitan. Apa yang aku lihat benar-benar mengerikan. Apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Yanti? Aku yang panik langsung terbangun, lalu aku berlari ke arah kontrakanku dan menguncinya dari dalam dengan rasa takut yang kurasakan pada saat itu. Aku langsung berlari ke kamar, menarik selimut itu sampai menutupi kepala. Bau melati di dalam kamarku semakin kuat. Rasanya seperti ada sesuatu yang berada di dalam kamarku pada saat itu. Aku tidak mau keluar dari kamar ini sekarang. Entah berapa lama aku terdiam di dalam kamar, namun bau melati itu semakin lama semakin pekat. Seperti orang yang aku lihat itu ada di balik pintu kamarku yang tipis ini. Mungkin ada 2 jam bau wangi bunga melati itu menutupi seluruh kontrakanku. Dan tidak lama kemudian bau itu secara perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang membuatku trauma. Aku pun kembali terbangun tepat di jam 10 pagi. Aku sampai telat bekerja sehingga aku harus menghubungi tempat kerjaku dan berkata bahwa aku akan bekerja di kontrakan ini sekarang. Aku terbangun karena aku mendengar bapak-bapak di depan sana nampak sedang mengobrol dengan seseorang di depan kontrakan. Aku berdiri, melihat wajahku sendiri di cermin, dan di sana aku sadar bahwa mataku bengkak karena kurang tidur. Aku pun membuka pintuku, dan di sana bapak-bapak depan kontrakan nampak menghubungi Yanti yang baru saja datang entah dari mana. "Neng, biar ama bapak aja yang bawa ya, kasihan kayaknya berat begitu," kata bapak penghuni kontrakan nomor 1. Yanti yang tinggal beberapa langkah lagi tiba-tiba berkata sambil tersenyum pelan, "Makasih ya pak." Jujur jantungku mendadak berdetak dengan kencang ketika melihat Yanti yang baru saja pulang entah dari mana. Kalau misalkan itu Yanti, jadi yang kemarin malam itu siapa? Tubuhku mendadak membeku di depan pintu kontrakan. Kedua mataku melihat Yanti yang tersenyum pelan dengan bapak-bapak yang menghubunginya. Aku memperhatikan wajah Yanti di pagi ini. Wajahnya terlihat sangat mulus, putih bersih, bahkan tampak lebih putih dari sebelumnya. Seperti ada yang merubahnya sehingga semakin cantik ketika aku melihatnya. Dia sempat melirik ke arahku, dan dia seperti memasang tatapan aneh ketika aku menatapnya dari pintu kontrakan. Neng Yanti?" tanya salah satu bapak-bapak yang mengikutinya. Pandangannya yang awalnya ke arahku kini kembali lagi ke bapak-bapak itu. "Ah iya pak, ada apa?" "Ini Neng bawa apa? Kok kenyal-kenyal begini?" jawabnya sambil memegang kresek yang diberikan oleh Yanti untuk dia bawa. "Oh ini kebetulan kulit ayam, soalnya stok di kamar habis, kebetulan itu kesukaan saya," balas Yanti sambil tersenyum pelan. Dek, jantungku mendadak berdetak semakin kencang. Bagaimana tidak, aku jadi teringat kemarin malam ketika melihat kulit ayam yang ditempelkan di wajahnya kemarin malam. Dan hal itu membuatku ketakutan. Hal itu membuat wajahku semakin pucat, dan hal itu rupanya dilihat oleh Yanti, sehingga setelah dia menghentikan langkahnya dan berdiri di depan pintu kontrakannya, dia tiba-tiba berkata kepadaku, "Kenapa Kang? Kok lihatnya begitu?" Aku langsung menggelengkan kepala. Wajah Yanti yang aku lihat dari dekat secara tiba-tiba mengingatkanku dengan wajah yang menyeramkan kemarin. Dan bukan itu saja, bau melati yang tercium dari tubuhnya membuatku ketakutan lagi. Sehingga aku langsung memalingkan wajahku dan membalikan tubuhku untuk masuk ke dalam kontrakan tersebut. Aku mengunci pintu kontrakan. Aku takut. Aku tidak tahu harus berpikir apa, karena aku tidak mengerti dengan apa yang aku lihat. Aku terus berpikir kalau memang Yanti kemarin gak ada di dalam kontrakan, terus yang kemarin itu siapa? Apakah ini ada hubungannya dengan suara kuku yang aku dengar setiap malam, suara mandi, lalat, bau busuk dan bau amis, juga hal yang terjadi selama ini ketika dia tinggal di kontrakan tersebut. Aku malah berpikir bahwa itu bukanlah perbuatan Yanti, tapi perbuatan yang lain yang menyerupai sosok Yanti di dalam sana. Setelah Yanti pulang, aku diam di kamar dan tidak berani keluar di hari itu. Aku memilih untuk fokus dengan pekerjaanku daripada aku harus bertemu dengan Yanti lagi. Entah mengapa aku jadi takut dengannya.
Bahkan aku sekarang lebih memilih tidur cepat daripada aku harus mendengar suara yang menyeramkan itu dari kontrakan Yanti ketika malam tiba. Tepat jam 12 malam, aku tiba-tiba terbangun dengan sesuatu yang mengagetkanku. Aku mendengar ada benda yang dilempar dari kontrakan Yanti, dan bukan hanya itu saja. Aku juga mendengar sebuah tangisan yang terdengar sangat jelas. Kemana? Kemana kamu? Kalau kamu gak ada, gimana aku bekerja sekarang? Aku tunggu dari maghrib hingga sekarang, kamu tidak datang. Bagaimana aku bisa bekerja kalau aku seperti ini? Katanya sambil menangis dengan nada yang keras. Aku yakin itu suara Yanti, tapi aku tidak tahu apa yang dia tangisi. Di dalam tangisan itu dia melempar lagi benda ke arah dinding. Dan terdengar seperti ada sesuatu yang jatuh, seperti puluhan atau mungkin ratusan jarum jatuh setelah tempat penyimpanan dia lempar dengan sekuat tenaga. Ketika aku mendengarkan hal itu, aku baru menyadari bahwa mungkin dia sedang menangisi sosok yang aku lihat kemarin, sosok yang menyerupai bentuk tubuhnya, dan sosok yang menempelkan kulit ayam itu ke wajahnya setelah ditusuk oleh jarum berwarna emas. Jujur saja aku langsung merinding. Aku langsung berpikir bahwa jangan-jangan itu karena ulahku yang mengintip ke arah ventilasi kontrakannya kemarin malam, sehingga dia tidak muncul pada malam ini. Tepat ketika aku berkata seperti itu, tiba-tiba aku mencium sesuatu yang membuatku mual. Bau busuk dan bau amis langsung menyengat dari segala arah. Dan bukan hanya itu saja, aku mendengar bahwa banyak sekali suara-suara gaduh yang terdengar dari kontrakan Yanti. Entah apa yang dia lakukan sekarang, namun dia seperti sedang terburu-buru. Karena tepat ketika 10 menit setelah aku mendengarkan suara gaduh itu, tiba-tiba Yanti berjalan dengan tergesa-gesa dan membuka pintu kontrakan. Dia nampak keluar dari kontrakan itu dengan benda-benda yang dia bawa. Hal itu tentu saja membuatku penasaran, dan aku langsung berlari ke arah pintu dan mengejarnya. Benar saja, Yanti sepertinya meninggalkan kontrakan ini sekarang. Dia nampak panik atas sesuatu yang tidak aku ketahui. Namun yang pasti, tepat ketika aku melihat dirinya meninggalkan kontrakan itu, astaga! Wajah Yanti yang awalnya cantik, putih dan bersih, tiba-tiba berubah menjadi keriput, penuh dengan bekas luka seperti bekas dari benjolan yang mengering. Lalu wajahnya sama persis dengan apa yang aku lihat di dalam kontrakannya ketika malam kemarin. Dia sempat melirik ke arahku sebentar ketika aku sedang melihatnya, dan setelah itu dia langsung menutup setengah wajahnya dengan tangan yang berlari meninggalkan kontrakannya sehingga dia menghilang di ujung jalan. Aku sempat melirik ke arah kontrakannya yang dibiarkan terbuka. Dan di sana, bau busuk dan bau amisnya benar-benar menyengat, sehingga tubuhku benar-benar mual. Bahkan aku langsung ingin muntah ketika aku berdiri di depan pintunya saja. Aku langsung melaporkan hal tersebut kepada pemilik kontrakan, meskipun beliau tidak menjawabnya karena mungkin masih tidur. Tapi setidaknya aku sudah melaporkannya bahwa Yanti sudah pergi dari kontrakannya. Tepat di pagi harinya, ada seseorang yang mengetuk pintu kontrakanku, dan ternyata itu adalah pemilik kontrakan ini. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan aku hanya berkata bahwa aku tidak tahu apa yang terjadi kepada Yanti. Namun dia keluar dengan terburu-buru, keluar dari kontrakan ini kemarin malam. Lalu aku menunjukkan pintu kontrakannya yang terbuka, dan kata yang pertama keluar dari mulut pemilik kontrakan ini adalah, "Kenapa jadi bau bangkai begini?" Katanya dengan nada yang heran. Pemilik kontrakan itu mengajakku untuk masuk ke dalam kontrakan tersebut. Dan hal pertama aku lihat adalah bahwa kontrakan itu lantainya terlihat sangat kotor. Ada jejak cairan kental berwarna kuning kecoklatan seperti nanah yang bercampur dengan minyak. Lalu bukan hanya itu saja, ada satu kresek yang berisi kulit ayam yang tergeletak begitu saja di lantai. Dan kresek itu kini penuh dengan lalat-lalat hijau yang mengerubunginya. Bukan hanya itu saja, terlihat ada kresek yang lebih kecil dengan banyak sekali kapas-kapas yang benar-benar berbau. Seperti bau dari kresek yang aku temukan di tempat sampah yang ada di dekat kontrakan. Sambil menahan bau yang sangat menyiksa itu, aku dan pemilik kontrakan itu masuk kembali ke dalam. Terlihat di sana banyak sekali puluhan botol kaca kecil bekas minyak wangi beraroma melati. Juga ada botol-botol bekas yang baunya seperti alkohol dan obat-obatan yang tidak aku mengerti. Lalu di dekatnya aku melihat ada beberapa jarum berwarna emas yang tergeletak begitu saja. Dan hal itu mengingatkanku dengan suara benda yang dilempar ke dinding, dan sepertinya itu adalah jarum-jarum ini. Tapi sepertinya Yanti mengambil kembali jarum-jarum itu dan hanya meninggalkan beberapa jarum-jarum tersebut di lantai. Pemilik kontrakan itu hanya bisa menggelengkan kepala. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Rip, sebenarnya apa yang terjadi dengan Yanti? Kenapa isi kontrakannya kayak begini?"
Tanya pemilik kontrakan. Jujur saja aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku juga tidak mau menceritakan semuanya karena aku takut pemilik kontrakan itu tidak akan mempercayainya. Sehingga aku hanya menggelengkan kepala dan aku hanya berkata mungkin ada sesuatu yang disembunyikan olehnya yang tidak diketahui oleh orang lain. Pemilik kontrakan itu mengangguk pelan. Sambil melihat kondisi isi kontrakannya yang benar-benar mengerikan, dia akhirnya menelpon seseorang untuk membersihkan isi dari kontrakan ini. Pemilik kontrakan itu juga mencoba menghubungi Yanti karena uang sewa yang sudah dibayarkan harus dikembalikan sebagian. Namun Yanti sudah tidak bisa dihubungi, sehingga dia hanya bisa menerima kepergian Yanti dengan berbagai pertanyaan yang ada di dalam kepalanya. Tepat 1 bulan berlalu, ada desas-desus bahwa sebenarnya Yanti itu memakai susuk. Namun entah susuk seperti apa, namun katanya susuknya selain bisa membuat dirinya cantik kembali, susuk seperti ini juga bisa membuat orang lain terpikat kepadanya. Sosok Yanti menjadi buah bibir di kontrakan setelah kejadian itu, dan kamar yang Yanti tinggali sekarang menjadi kosong kembali, bahkan hingga hari ini. Tepat 1 tahun setelah kejadian itu, tepatnya beberapa minggu yang lalu, aku yang sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan di kota Bandung, tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah wangi bunga melati yang aku kenal. Hal itu tentu saja membuatku langsung melirik ke arah belakang. Dan di sana terlihat seorang wanita yang berjalan dengan tubuhnya yang putih dan mulus, serta rambutnya yang berwarna hitam. Dia tampaknya sedang menggandeng lengan seorang pria tua yang berjas di dalam pusat perbelanjaan itu. Orang-orang yang ada di sekitarku menatap wanita itu dengan kagum, namun berbeda denganku. Aku hanya diam dan melihat dia dari kejauhan. Dan ketika aku menyadari sesuatu, tiba-tiba aku bergumam, Yanti. Yanti nampaknya sadar bahwa aku sedang menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Dia berhenti sebentar menoleh ke arahku. Dia hanya tersenyum tipis kepadaku, lalu tidak lama dia mengangkat tangannya dan menempelkan ke arah mulutnya, memberi isyarat bahwa aku harus diam dan pura-pura tidak mengenalnya. Setelah itu dia kembali berjalan perlahan dengan orang yang ada di sebelahnya, sehingga dia meninggalkanku di sana. Lalu tidak lama kemudian aku mencium bau yang sama, bau yang aku rasakan tepat ketika melihat sosok di dalam kontrakan Yanti pada malam itu. Bau amis dan bau busuk yang menyengat, dan hal itu seketika membuat tubuhku mual. Dan akhirnya aku muntah di toilet ketika mencium bau yang menyengat itu. Entah mengapa bau melati itu kini nampak berbeda, seperti ada sebuah kebusukan yang tidak disadari oleh semua orang. Dan hal itu hanya disadari olehku, karena mungkin aku sudah mengetahui rahasia dari kecantikan dirinya ketika dia tinggal di dalam kontrakan tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.